baik ISM maupun ADP ini menyatakan bahwa datanya bagus untuk Amerika, sehingga data betul-betul Amerika betul-betul mendominasi. Tetapi ketika bergairah perekonomian, investor masuk bahkan melakukan yang namanya ekspansi ya. Anda tidak perlu melihat fundamental secara keseluruhan ya, apalagi yang sifatnya low impact. Oke, tidak lama lagi mungkin silakan Pak Diki untuk memaparkan webinar sore hari ini. Silakan Pak Diki. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore ya. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya akan membawa satu tema yaitu The Truth About Non-Farm Payroll. Bagi orang yang sudah pernah trading, tentu ini adalah hal yang sangat tidak aneh lagi ya. Artinya ini sesuatu yang sangat lazim ditemui, biasanya muncul di setiap bulan, itu di hari Jumat pekan pertama ya. Kita selalu bertemu dengan rilis data non-farm payroll. Dan pembahasan ini pun adalah pembahasan yang sangat menarik sekali, dan sepertinya tidak ada habisnya para trader untuk membahas apa dan bagaimana non-farm payroll tersebut, bahkan termasuk bagaimana caranya berstrategi ya, atau kita mencari satu senjata yang sangat tepat untuk bisa memanfaatkan momen daripada non-farm payroll itu sendiri. Baik, sebelum saya lanjut, saya ingin membahas dulu dengan Bapak dan Ibu bahwa kita sama-sama tahu identifikator untuk arah harga ini ada dua ya, yaitu fundamental analysis, yaitu analisa dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi atau politik suatu negara. Secara deskripsi Bapak dan Ibu, dengan adanya pertimbangan faktor ekonomi atau politik suatu negara, maka sangat keliru apabila ada seorang trader bertransaksi dengan maksud memanfaatkan data yang akan dirilis hanya melihat kepada previous, forecast, dan actualnya saja. Tidak bisa kita bertransaksi dengan mengandalkan fundamental hanya melihat kepada satu item data saja. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa yang namanya fundamental itu ibarat sebuah sinetron ya. Artinya ini merupakan cerita yang tidak pernah habis, tetapi selalu bersambung ya. Itu adalah fundamental analisis. Lalu identifikator yang kedua, kita sudah sama-sama tahu bahwa ada yang namanya technical analysis. Artinya kita menganalisa dengan menghitung beberapa faktor, disertai dengan melakukan pemetaan grafik secara computerized ya. Pada kesempatan di sore hari ini, saya pun ingin berbagi kepada Bapak dan Ibu bahwa ini adalah indikator fundamental penggerak harga ya. Jadi ada beberapa data, itu diantaranya adalah data yang membahas tentang inflasi, lalu kemudian ada yang membahas tentang ketenaga kerjaan, lalu kemudian ada juga untuk aktivitas konsumen dan aktivitas investor ya. Kalau berbicara masalah tenaga kerja, Bapak dan Ibu, kita lihat ya, bertambah atau berkurangnya lapangan pekerjaan dan jumlah tenaga kerja ini akan sangat berpengaruh langsung pada keadaan perekonomian di suatu negara ya. Karena berkurangnya jumlah tenaga kerja ini bisa diartikan makin susutnya pendapatan dari sektor bisnis dan industri.
Lalu kemudian data unemployment rate ya, atau tingkat pengangguran, ini meskipun indikator ini bersifat lagging ya, tetapi jumlah tenaga kerja yang menganggur ini akan mengganggu ya, artinya mempengaruhi tingkat pengeluaran konsumen. Dan ini jelas berdampak pada pendapatan sektor bisnis dan industri. Jadi, poin yang harus dicatat oleh Bapak Ibu bagi Anda yang memang gemar ya memanfaatkan trading dengan memanfaatkan fundamental, data ketenaga kerjaan ini harus menjadi salah satu fokus ya yang bisa diandalkan. Lalu kemudian kalau berbicara masalah inflasi, data Consumer Price Index atau CPI, lalu kemudian Producer Price Index PPI, dan tingkat suku bunga, ini indikator fundamental yang paling berdampak pada pasar itu adalah suku bunga. Tingkat suku bunga ini merupakan output dari dua indikator fundamental sebelumnya yang mengukur laju inflasi. Jadi, nah di sini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa suku bunga ini, munculnya nilai suku bunga ini merupakan output Pak dari CPI dan PPI ya, dan ini akan mengukur kepada laju inflasi berikutnya. Bahkan bank sentral pun juga menentukan tingkat suku bunga itu berdasarkan indikator indeks harga konsumen atau CPI dan produsen PPI ya. Dan ini sangat berdampak langsung kepada pergerakan pasar. Lalu kemudian berbicara kepada aktivitas konsumen. Nah, di sini apakah itu yang namanya konsumen spending ya atau pengeluaran konsumen. Lalu kemudian ada yang namanya consumer confidence ya, kepercayaan konsumen, dan juga consumer sentiment. Ini mencerminkan kesehatan ekonomi suatu negara secara keseluruhan ya. Karena ini sangat menentukan hampir 70% aktivitas perekonomian di suatu negara. Lalu kemudian, kalau berbicara investor, Bapak dan Ibu, ini ada indikator-indikator tingkat kepercayaan investor. Jadi di sini dalam data rilis, Bapak bisa melihat misalnya ada Philly Fed Manufacturing Index atau Philadelphia Fed Business Outlook Survey. Nah, ini adalah indikator investor dari Amerika Serikat. Lalu kemudian ISM, Manufacturing PMI, itu dari Amerika Serikat, dan juga ada Manufacturing PMI dari market, itu dari Inggris ya. Lalu kemudian ada juga ZEW, itu Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung ya, ini ekonomi sentimen dari Jerman. Lalu kemudian ada IFO, Information and Forschung. Lalu ada Business Climate dari Jerman dan Centric Investor Confidence ini dari Uni Eropa. Ya, ada juga dari Swiss itu namanya SVME ya, juga ada NAB National Australia Bank Business Confidence Australia, dan yang terakhir adalah Tankan Manufacturing Index ini dari Jepang. Dalam indikator aktivitas investor, Bapak dan Ibu, memang tidak semuanya dirilis per bulan ya. Kadang ada kalanya per kuartal, ada kalanya per semester, tetapi sekalinya muncul ini akan sangat mempengaruhi kepada nilai mata uang yang ditransaksikan sesuai dengan kepercayaan daripada si investor itu sendiri. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi saya sampaikan bahwa inilah indikator fundamental penggerak harga. Jadi Bapak apabila melihat silahkan menjadi fokus di data ketenaga kerjaan ya. Lalu kemudian silahkan juga Bapak dan Ibu melihat dari nilai inflasi yang muncul itu dari CPI dan PPI. Lalu kemudian bagaimana aktivitas konsumen dan juga investor itu sendiri ya. Oke, yang paling menarik seperti yang saya sampaikan di awal adalah apa sebetulnya non-farm payroll itu ya. Jadi NFP atau non-farm payroll ini adalah sebuah data berisikan perubahan jumlah tenaga kerja Amerika Serikat di semua sektor kecuali pegawai pemerintah ya, kecuali pegawai rumah tangga,
kecuali pegawai yang bekerja pada organisasi lembaga swadaya masyarakat atau yang non-profit atau yang disebut dengan nirlaba, dan juga karyawan di sektor pertanian ya. Jadi non-farm payroll ini diterbitkan dan dibuat oleh US Bureau of Labor Statistics BLS ya, atau Biro Statistik Tenaga Kerja. Ini mencerminkan kondisi ketenaga kerjaan di sektor komersil dan industri di Amerika Serikat. Bahkan ini juga untuk digunakan sebagai bahan acuan pengambilan keputusan oleh pemerintah, bank sentral, maupun investor. Jadi data non-farm ini sangat penting ya, karena ini akan mempengaruhi ekonomi suatu negara, terutama negara-negara yang against terhadap US ya, itu akan terasa harga langsung melonjak kuat atau melonjak melemah tergantung bagus atau buruknya daripada rilis data itu sendiri ya. Dan ini kebetulan untuk September 2020 ini akan dirilis pada besok malam ya, pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Lalu kemudian Bureau of Labor Statistics ini tidak hanya menerbitkan data non-farm payroll saja, tetapi Biro ini pun juga menerbitkan yang disebut dengan unemployment rate ya, tingkat pengangguran, lalu kemudian average hourly earning, itu penghasilan rata-rata per jam, lalu kemudian labor force participant rate ya, tingkat partisipasi angkatan kerja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seringkali dalam kalender ekonomi kita melihat informasi seperti ini ya. Artinya ketika pukul 7.30 malam waktu Indonesia Barat, seringkali kita melihat bahwa data non-farm payroll ini selalu digandengkan dengan average hourly earning ya. Lalu kemudian unemployment rate. Jadi Bapak dan Ibu, yang juga harus menjadi concern, seperti yang saya sampaikan pada slide sebelumnya, adalah ketenaga kerjaan. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi gairah ekonomi di negara tersebut, bahkan sampai 70% tadi. Ketika rata-rata pendapatan dalam 1 jam ya, artinya penghasilan rata-rata per jam ini jelek, maka sudah pasti ini akan mempengaruhi atau membuat mata uang yang sedang ditransaksikan ini otomatis akan melemah. Apalagi ketika ditunjang dengan data non-farm payroll yang juga jelek, maka ini semakin jadilah bahwa pergerakan harga akan dominan. Bagi Anda yang pernah trading, terkadang saat non-farm payroll dirilis, bisa jadi itu harga terbang dengan sangat dominan tanpa menengok kiri kanan, ataupun sebaliknya terjun ke bawah dengan sangat kencang gitu kan. Artinya terjadi kesesuaian antara average hourly earning data dengan non-farm payroll dengan unemployment rate. Ketika sesuai, harga biasanya tidak akan nengok ya pada saat bergerak. Betul-betul melaju dengan sangat powerful sekali. Akan tetapi kondisi di pasar tentu tidak selalu sama ya, artinya tidak selalu seragam. Terkadang rilis data dari penghasilan rata-rata per jam atau average hourly earning ini berbeda hasilnya dengan non-farm payroll. Maka tidak heran ketika hal tersebut terjadi, seringkali kita menemukan suatu pergerakan yang sifatnya spike ya, tiba-tiba melonjak tajam, terbang ke atas, lalu tidak lama menukik ke bawah atau sebaliknya ya. Jadi Bapak dan Ibu ketika mau memanfaatkan hal itu, perhatikan juga dua data yang juga selalu berdampingan dengan non-farm payroll ya. Lalu kemudian perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa data NFP ini merupakan bagian dari laporan Employment Situation Report. Ya, jadi laporan situasi kepegawaian
Karena negara-negara maju ini sangat concern bagaimana setiap warganya itu memperoleh yang namanya kesejahteraan. Jadi bagi mereka terjadinya lonjakan angka pengangguran ini menjadi concern bagi mereka bahwa kondisi perekonomian sedang tidak bagus ya. Nah, kenapa hal ini menjadi satu concern? Karena ini memberikan pengaruh kepada 80% GDP Amerika. Anda bayangkan, 80% gross domestic product itu tergantung dari employment situation report ya. Lalu kemudian laporan NFP ini berguna bagi pemerintah Amerika untuk menilai kondisi ekonomi saat ini. Lalu kemudian bagaimana pemerintah pun juga membuat sebuah kebijakan dan dipakai sebagai acuan untuk memprediksi aktivitas ekonomi di masa yang akan datang. Bahkan ini sangat tidak main-main, apa yang diterbitkan oleh Biro Statistik Ketenagakerjaan tadi, itu pun juga menjadi concern bagi para pejabat The Fed ya. Bank Sentral Amerika, Federal Reserve, di mana secara khusus memberikan perhatian kepada hasil data NFP yang dirilis karena ini akan menjadi bahasan lanjutan pada Federal Open Market Committee atau FOMC ya. Jadi ini impact-nya nih non-farm payroll sangat luar biasa sekali. Nah, pada kesempatan ini saya pun ingin berbagi kepada Bapak dan Ibu korelasi ya non-farm payroll dengan data ADP atau ISM. Bagi Anda yang memang sudah bertransaksi ketika ada rilis data 2 hari yang lalu, kalau nggak salah berarti sekitar tanggal 1 September itu ada ISM non-manufacturing. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Pergerakannya sangat luar biasa. Itu sangat dominan untuk Amerika Serikat dan semua rata-rata harga terhantam di sana ya. Karena data ADP dan ISM juga ini sangat besar sekali pengaruhnya. Data ADP atau ADP Non-Farm Employment Change ini dikelola oleh perusahaan riset Macroeconomy Advisor LLC ya, dan disponsori oleh perusahaan swasta ADP Employer Service. Ini isinya memuat laporan daftar karyawan dari lebih separuh klien ADP di Amerika Serikat, sekaligus mewakili 24 juta perusahaan dan 19 sektor usaha non-pertanian di Amerika Utara. Jadi bayangkan Bapak dan Ibu, sebegitu ketatnya mereka untuk menghitung perubahan ketenagakerjaan yang ada di Amerika ya. Data ADP pun biasanya diterbitkan 2 atau 3 hari sebelum Biro Statistik Tenaga Kerja mempublikasikan NFP ya. Karena keduanya sama-sama mencatat berapa banyak pekerjaan baru dalam perekonomian di negeri Paman Sam, walaupun komponen menghitungnya berbeda, tetapi analisis akan melirik data ADP sebelum mengestimasikan apakah NFP akan tampil dengan cemerlang atau lebih suram dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jadi intinya, Bapak dan Ibu, walaupun ada perbedaan cara perhitungan ya dari Macroeconomy Advisor LLC dengan Biro Statistik Ketenagakerjaan, tetapi data yang dirilis, baik itu ADP maupun non-farm, sedikit banyak memiliki kesesuaian. Maka tidak mengherankan ketika para trader itu juga banyak mencontek kepada hasil data ADP yang biasanya diterbitkan 2 hari sebelum NFP ya. Lalu kemudian ISM non-manufacturing ini merupakan indeks yang didasarkan kepada hasil survei atas lebih dari 400 perusahaan non-manufacture atau sektor jasa di Amerika Serikat ya. Lalu kemudian pengelola dan pengatur publikasinya ISM ini adalah Institute of Supply Management
Dengan memantau data ISM, investor akan mendapatkan indikasi awal mengenai iklim bisnis sektor jasa di Amerika. Jadi Bapak dan Ibu, silahkan perhatikan bahwa dengan menguatnya nilai mata uang dolar terhadap mata uang lainnya dengan dirilisnya data ISM pada 1 September kemarin, ini pun otomatis akan menggerakkan para investor untuk melihat iklim yang ada di Amerika. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ketika indeksnya menunjukkan suatu peningkatan, maka investor itu mengekspektasikan kondisi ekonomi lebih kokoh dan perusahaan-perusahaan biasanya mulai berekspansi. Namun ketika data ISM menurun, maka ada kemungkinan terjadi gangguan dalam perekonomian ya. Jadi lebih dari itu, sektor jasa ini memiliki peranan besar dalam perekonomian Amerika, sehingga komponen tenaga kerja dalam indeks ISM non-manufacturing ini seringkali dianggap sebagai indikator awal NFP. Silahkan Bapak dan Ibu garis bawahi, seringkali para pelaku pasar global ini menilai bahwa hasil rilis data dari ISM non-manufacturing ini adalah sebagai indikator awal dari NFP, ya. Jadi apabila penerima tenaga kerja sektor jasa meningkat, maka non-farm payroll pun diekspektasikan naik juga. Banyak yang bertanya, seberapa akurat Pak ISM non-manufacturing dijadikan sebagai indikator bagi non-farm? Lalu kemudian berapa akuratnya ADP non-farm ini untuk data non-farm? Publik mengatakan rata-rata sekitar 58 sampai 60% mendekati akurat. Jadi tidak ada yang mendekati sampai 80, apalagi 90, apalagi 100%, tidak ada. Jadi publik menilai antara 58 sampai dengan 60%. Tetapi memang kecenderungannya itu bisa menjadi acuan ya bagi para trader ataupun para investor pada saat melakukan transaksi di momen non-farm payroll. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, dapat disimpulkan sebetulnya siapa yang menggerakkan harga. Jadi yang menggerakkan harga di grafik yang sering kita lihat setiap hari itu ada 3, yaitu yang berperan adalah central bank, lalu kemudian government, dan juga big investor. Atas dasar apa bank sentral untuk menggerakkan harga ataupun government ataupun big investor itu tentunya berdasarkan data-data indikator fundamental penggerak harga tadi. Jadi apabila lesu, maka investor menarik diri, tetapi ketika bergairah perekonomian, investor masuk bahkan melakukan yang namanya ekspansi ya. Begitupun bagaimana dengan bank sentral, sangat concern dengan jumlah ketenagakerjaan, tetapi juga membahas tentang yang namanya CPI dan PPI untuk menilai suatu suku bunga, karena bank sentral maupun pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas nilai mata uangnya itu ya. Lalu kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sini sudah saya rangkum 5 data masing-masing negara, 5 most important pieces of economic data. Jadi bagi Anda yang selalu bertransaksi dengan memanfaatkan fundamental, Anda tidak perlu melihat fundamental secara keseluruhan ya, apalagi yang sifatnya low impact. Jadi Anda cukup yang lihat yang medium atau yang high impact. Untuk di negara Amerika ada kita sama-sama tahu yaitu non-farm payroll ya. Ini impact-nya sangat ekstrim dan terjadi di setiap Jumat pekan pertama ya di setiap bulannya. Lalu kemudian ada the Fed Governor Speech ya pada saat FOMC. Ini impact-nya juga ekstrim dan dirilis 1 bulan sekali. Lalu ada ISM non-manufacturing PMI, ini ekstrim. Juga waktunya setiap 1 bulan sekali. Lalu kemudian
GDP dan CPI. Bapak dan Ibu yang saya hormati, silahkan Anda perhatikan dari setiap masing-masing negara, selalu yang menjadi concern adalah GDP dan CPI. Walaupun terkadang pergerakannya tidak se-ekstrim non-farm atau FOMC ataupun ISM manufacturing, tetapi ini sebuah indikator kesejahteraan di suatu negara ya. Dan ini Bapak dan Ibu bisa lihat hampir di setiap negara itu selalu membahas GDP dan CPI-nya. Lalu kemudian di Eropa ini ada IFO survei, yaitu berarti indikator untuk para investor tadi, impact-nya adalah juga tinggi. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat, saya sudah coba rangkum. Lalu kemudian ada retail sales, ada juga jelas di sini ada CPI, ada juga GDP ya. Lalu kemudian di Jepang juga ada yang namanya Tankan ya. Tankan berarti kelompok untuk para investor itu tadi ya. Ini pergerakannya sangat kuat sekali dan terjadi setiap 3 bulan satu kali. Jepang pun juga sama dengan Amerika dan Eropa, juga sangat concern dengan yang namanya GDP dan CPI. Kita lihat di negara lainnya, Bapak dan Ibu. Di Inggris pun juga sama, ada yang namanya CPI, tetapi hati-hati jangan terjebak. Di Inggris itu disebut dengan HICP ya, atau Harmonized Index of Consumer Price ya. Itu pergerakannya sangat ekstrim dan terjadi setiap 1 bulan satu kali. Nah, bagi Anda yang penggemar untuk bertransaksi pada per pound sterling itu bisa menjadi satu perhatian ya. Lalu kemudian di Swiss juga Bapak dan Ibu bisa lihat mereka juga sangat concern di CPI dan GDP ya. Tapi hati-hati CPI dirilis setiap 1 bulan sekali, tetapi GDP-nya justru di Swiss ini hanya 3 bulan sekali ya. Lalu kemudian di Kanada untuk CPI-nya ini sangat unik. Biasanya orang mengumumkannya di awal pekan ya, di awal bulan, tetapi kalau di Kanada justru setiap tanggal 20 ya, itu mereka baru merilis untuk CPI-nya. Lalu kemudian GDP ya, Gross Domestic Product Kanada, itu dilakukan setiap 3 bulan sekali ya. Kita lihat di negara berikutnya, di New Zealand juga sama ya, ada GDP. Di Australia pun juga sama, ada CPI dan GDP. Jadi Bapak dan Ibu silahkan untuk referensi ya, informasi data news ini, Bapak dan Ibu bisa mengaksesnya di gkinvest.co.id. Bahkan luar biasanya bagi Anda yang sudah bergabung menjadi nasabah di GK Invest, Anda akan selalu mendapatkan informasi, update informasi ya, mengenai fundamental, technical, dan lain-lain, termasuk suggest yang diberikan ini sangat luar biasa sekali. Selain itu juga Bapak Ibu tentu bisa membukanya di forexfactory.com. Baik Pak Teguh dan Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sementara itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau bertanya terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan, silakan. Oke, baik Pak Deki. Untuk partisipan, silakan buka tanya jawab ya. Ini untuk yang membahas mengenai non-farm payroll. Ya, jadi definisi dari pemaparannya cukup lengkap ya Pak Deki ya, sampai ke CPI, GDP, bahkan Tankan gitu ya. Ini ya salah satu data ekonomi yang penting ya buat kita perhatikan. Termasuk korelasinya. Kalau ya, kita lihat Pak Teguh, ini data data previous untuk non-farm besok ini forecast-nya ini lebih jelek kalau saya perhatikan Pak daripada yang data previous-nya ya. Biasanya orang akan menganggap bahwa actual-nya pun mungkin akan terjadi jelek, artinya Amerika akan semakin dominan terhadap komoditi atau mata uang lainnya. Akan tetapi kalau kita lihat, kita gabungkan dengan indikator dari fundamental sebelumnya, data sebelumnya, yaitu adalah ISM non-manufacturing, juga memang memperlihatkan bahwa Amerika masih perkasa Pak. Ya? Artinya
sebegitu hebatnya dari tanggal 1 Amerika begitu dominan, maka ada kemungkinan di non-farm payroll untuk di hari esok juga akan terjadi penguatan Kenaikan. untuk kenaikan untuk Amerikanya gitu kan. Iya Pak, ADP juga kemarin juga dirilis ya. Ya, jatuh ya Pak ya ADP ya. Baik. Walaupun pelaku pasar memang Pak Teguh itu mengatakan bahwa sebetulnya indikator ADP ataupun ISM itu sebetulnya kekuatannya hanya 58 sampai dengan 60% ya dalam memprediksi daripada non-farm. Karena mungkin saja Bapak dan Ibu kita tidak tahu apa yang dirilis oleh Badan Statistik Ketenagakerjaan tersebut, karena di sini pun juga mengkombinasikan dua data yang tadi Pak Teguh ya. Ada yang average hourly earning itu dan juga unemployment rate. Nah, itu juga sangat penting ya Bapak dan Ibu. Jadi ketika nanti dirilis itu jelas untuk sementara acuan pertama baik ISM maupun ADP ini menyatakan bahwa datanya bagus untuk Amerika, sehingga data betul-betul Amerika betul-betul mendominasi dan diprediksi bahwa NFP itu akan melanjutkan penguatan Amerika. Tetapi yang perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu besok itu adalah pendapatan rata-rata per jam Amerika ditambah dengan tingkat pengangguran. Apakah hasilnya seiring sejalan dengan NFP atau bertolak belakang? Ketika seiring, luar biasa. Tidak bisa dibendung Bapak dan Ibu untuk pergerakan Amerikanya. Tetapi kalau memang tidak seiring, ada kemungkinan akan terjadi yang namanya fluktuasi tajam ya dalam pergerakannya. Mungkin begitu ya Pak Teguh. Ya, benar Pak Diki. Baik, buat para partisipan, jika ada pertanyaan dipersilakan. Boleh langsung untuk berbicara atau lewat chat ya. Lewat chat diketik juga boleh. Silakan Bapak Ibu. Dan sambil menunggu pertanyaan Pak Teguh, jadi memang saya pun ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu yang saya hormati bahwa jangan pernah Anda bertransaksi fundamental itu hanya mengacu kepada previous forecast saja. Ya, kita tidak bisa hanya melihat item per item. Kita harus melihatnya secara komprehensif. Artinya kait-mengkaitnya itu pasti ada Bapak dan Ibu ya. Jadi sangat tidak mungkin negara maju ini memiliki badan-badan tertentu yang membahas dan juga menghitung dari masing-masing indeks gitu kan. Tentu ini ada tujuan ya, dan ini pasti akan saling berkaitan gitu. Baik, Pak Diki, ada pertanyaan dari Pak Solistio. Nah, ini pertanyaannya, kemungkinan gold arah kuat kemana, Pak Diki? Ini menanya masalah market gold ya. Mungkin hubungannya dengan non-farm payroll nanti. Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dilihat, ini kecenderungan emas masih akan melemah dalam waktu dekat ini ya. Artinya kalau saya coba kombinasikan dengan teknikal, dalam pada yang namanya harmonic pattern, itu sempat kita bahas di minggu kemarin, bahwa harga emas sedang melunasi targetnya Pak. Jadi dia harus menuju ke level yang bawah, baru setelah itu dia akan kembali ke atas. Mungkin untuk menuju ke bawahnya ini, akan didorong oleh yang namanya NFP ya. Jadi memang berdasarkan kecenderungan sudah ada dua data sebelumnya yang berhasil dirilis yaitu ADP dan ISM dan menunjukkan keperkasaan daripada Amerika. Jadi ada kemungkinan pada NFP ini akan menurun. Tetapi Pak Sulistyo mohon diperhatikan yang dua tadi Pak. Yang selalu berdekatan dengan NFP ya, yaitu
average hourly earning-nya sama unemployment rate. Kalau memang ternyata itu bertolak belakang, Pak Sulistyo, wah itu sedikit memberikan angin segar bagi Anda yang punya posisi buy di emas. Itu mungkin akan terjadi up and down secara cepat ya. Ya moga-moga saja bagi yang punya posisi emas bisa keambil, tetapi bagi Anda yang punya posisi buy, lalu kemudian saat besok dirilis ternyata ketiga data yang dirilis itu adalah seragam, maka Anda harus segera untuk menempatkan risk and money management. Dan sesuai dengan tagline yang sering saya sampaikan pada flyer ataupun di seminar ataupun di webinar, bahwa the more you learn, the more you earn. Jadi semakin banyak kita mengetahui, semakin banyak hal yang akan kita dapatkan. Begitu Pak Sulistyo. Sepertinya terjawab ya Pak Sulistyo ya pertanyaannya. Jadi untuk gold ya dari Pak Deki dari segi teknikal masih ada tekanan turun ya, karena untuk melunasi tujuannya mungkin gold ini sedang mencari pijakan Pak Deki ya, mencari pijakan untuk menguat kembali. Betul. Skenarionya nanti didorong untuk data non farm payroll. Iya. Skenario seperti itu. Jadi kemungkinan dolar akan menguat, goldnya akan turun dulu mengejar low-nya atau mencari pijakannya untuk lanjut kembali menguat. Itu mungkin ya yang saya bisa simpulkan. Oke, mungkin partisipan lainnya ada yang mau bertanya lagi, dipersilakan. Pak Bima nih, Pak Bima mengangkat tangan. Silakan Pak Bima. Silakan Pak Bima. Bisa di-unmute aja. Saya mau nanya Pak Deki tentang suku bunga Amerika. Ada katanya dovish. Dovish itu apa ya? Dovish, terus apa lagi? Baik. Ada dovish. Ada hawkish. Jadi baik Pak. Baik Pak Bima. Jadi sebetulnya ini adalah istilah yang biasa digunakan di bursa ya. Ini sangat menarik sekali. Saya ingin berbagi juga dengan Bapak dan Ibu bahwa yang namanya mekanisme transaksi ada dua ya, ada buy, ada sell. Lalu kemudian dalam perkembangannya itu ada yang menyebutnya di bursa itu bullish dan bearish. Bullish berarti konotasinya ke arah beli ya, dengan mengambil dari banteng, lalu kemudian kalau bearish berarti mengambil dari beruang, itu tergantung dari cara banteng ataupun beruang mengamuk ya, itu caranya bullish dan bearish. Namun dalam beberapa tahun ke belakang ini mereka mulai mengembangkan istilah baru dalam dunia trading, itu namanya hawkish dan dovish. Hawkish itu adalah burung elang ya, artinya terbangnya itu dengan kepakannya bisa sangat kuat, tetapi kalau dovish itu merpati ya, artinya sekuat-kuatnya merpati tidak akan sekuat dengan elang, artinya dianggapnya itu adalah lawannya Pak Bima, antara yang yang terbang tinggi dengan yang melemah. Jadi ada hawkish, ada dovish, itu hanya istilah aja Pak Bima. Baik Pak Bima, mungkin sudah terjawab ya pertanyaannya. Jadi dovish itu istilah dari bursa, itu mengenai situasi market yang sedang turun ya. Hawkish itu naik, dovish itu menyelam, kalau hawkish itu terbang ya, elang. Oke, ini Pak Deki ada pertanyaan lagi, ini cukup panjang ya. Ini dari Zain dari Bekasi. Wah, ini tadi dituliskan di sini. Tadi ada 3 hal yang menggerakkan pasar, yaitu central bank, government, dan big investor. Untuk pasar di dunia tadi ada negara-negara selain Amerika Serikat, Swiss, dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah selain negara yang sudah disebut tadi, ada lagi negara yang bisa mempengaruhi pasar? Artinya di luar US ya, luar Amerika dan Swiss. Dan kedua,
saya melihat antara emas dengan USD, kadang kalau beritanya tidak ada impact besar, itu harga gold tidak terlalu berpengaruh. Makanya trading di XAU USD itu agak sulit. Apakah seperti itu? Ini bisa dipahami kepada kita ya. Pertanyaan pertama dulu saya jawab. Apakah ada negara lain yang bisa mempengaruhi pasar? Tidak ada, Pak. Jadi pasar ini sebetulnya didominasi, makanya kenapa negara-negara yang saya sebutkan tadi itu mata uangnya disebut dengan major currency ya. Artinya memang itulah yang mendominasi perekonomian dunia. Terlebih lagi Amerika. Jadi memang untuk negara-negara emerging market seperti kita ya Indonesia itu adalah sebagai follower lebih tepatnya ya. Kita hanya bisa mengikuti. Perlu Pak Zen ini ya. Perlu Pak Zen ketahui bahwa sebetulnya jangankan kita sebagai pelaku transaksi di masyarakat, sekelas Ibu Sri Mulyani sekalipun, bahkan Gubernur Bank Indonesia pun, itu juga turut memperhatikan rilis data non-farm payroll. Karena sebagai Menteri Keuangan dan juga Bank Indonesia, mereka mencari cara stabilitas apa yang harus diberlakukan ke internal di Indonesia. Jadi sebetulnya kita lebih kepada follow ya. Lalu kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah, saya melihat antara emas dengan dolar, kadang kalau bertanya tidak ada impact besar itu harga gold tidak terpengaruh. Makanya trading US itu agak sulit. Jadi begini pengertiannya Pak Zen, jangan menyamakan yang again US itu mata uang dengan komoditi. Ketika Bapak melihat pertarungan antara euro dengan USD ataupun pound sterling dengan USD, itu tidak sama dengan pertarungan antara gold dengan USD. Ketika terjadi kesemrawutan perekonomian di Amerika, ya, lalu kemudian melihat dari data ketenaga kerjaannya, lalu kemudian berimbas kepada CPI-nya, lalu PPI-nya, lalu kemudian kepada suku bunga, lalu lari ke nilai inflasi, maka dengan sangat mudah para investor itu mengalihkan investasinya dari aset beresiko ke aset safe haven. Jadi mata uang itu disebutnya aset beresiko, dipindahkanlah ke aset safe haven. Jadi kalau yang namanya emas itu kan adalah komoditi cadangan dunia yang jumlahnya terbatas ya Pak Zen, akan tetapi yang menginginkannya banyak. Jadi emas ini memang kecenderungannya naik dalam waktu jangka panjang. Akan tetapi memang di dalam transaksinya emas juga mengalami yang namanya fluktuasi. Artinya bisa ke atas, bisa ke bawah dan lain sebagainya. Tetapi dalam jangka waktu panjang emas itu kecenderungannya naik ya. Jadi emas disebut sebagai aset safe haven ya, artinya sebagai lindung nilai ketika para investor bertransaksi di negara yang punya pengaruh ekonomi dunia yaitu Amerika, ternyata nilai mata uangnya tidak bisa diharapkan atau keuntungan dari para investor itu mulai menipis, maka mereka berlomba-lomba untuk menarik dananya segera mengalihkan ke aset safe haven itu tadi ya, sehingga otomatis harga emas akan terdorong naik dan Amerika pun akan melemah. Lalu kemudian kalau kita lihat kondisi saat ini, harga emas saat ini adalah harga yang sudah sangat amat tinggi ya. Artinya selama dunia ini ada, ini adalah suatu pencapaian atau rekor tertinggi dari harga emas itu. Maka tentu mengapa harga emas terjun dengan hebatnya? Karena ini merupakan aksi profit taking dari para investor. Dan tentunya ini bukan investor kecil ya, Bapak dan Ibu, ini adalah betul-betul big investor gitu kan, yang mana dana mereka itu kan miliar dolar gitu kan, bahkan triliun dolar. Anda bayangkan sekali mereka tarik keuntungan, itu luar biasa sekali yang mereka dapatkan dan sangat berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi itu sendiri. Makanya saat ini
nilai mata uang dolarnya menguat. Akan tetapi, kalau saya melihat secara teknikal, ini sebetulnya dalam harmonic pattern, posisi emas saat ini sebetulnya sedang mengejar utang ya. Artinya ada satu posisi yang harus kita kejar. Jadi Pak Zain, lebih baik saya sarankan, pada saat Anda bertransaksi, memang yang jadi patokan untuk identifikator hanya dua, yaitu fundamental dan teknikal. Tetapi hal yang ketiga yang sering kali dilupakan oleh para trader dan ini harus menjadi satu catatan bahwa dalam trading kita harus memiliki sebuah perencanaan. Karena dengan perencanaan yang tepat ini akan membantu memberikan kepercayaan diri terutama dalam hal psikologi trading. Mungkin kurang lebih begitu ya Pak Zain ya, Pak Teguh. Oke, baik. Cukup panjang lebar ya, karena juga pertanyaannya panjang lebar ya Pak Deki ya. Ya, betul. Mengenai gold, terus penggerak harga itu siapa aja, bahkan juga pergerakan gold sendiri kalau dilihat memang pada saat krisis gold naik. Pada saat ekonomi baik juga gold ikut naik gitu ya. Nah ini artinya market gold sendiri ya. Nah, ini beda sih ya dibanding mata uang ataupun saham. Gitu ya. Iya, betul. Makanya tadi Pak Diki bilang juga ini manajernya sih memang emas ini cenderung naik ya setiap tahunnya. Betul. Makanya sebagai safe haven. Ya mungkin itu ya kenapa banyak orang memilih gold buat bertransaksi ya di futures. Baik. Mungkin ada pertanyaan lainnya. Kalau tidak ada pertanyaan lain, saya akan lanjutkan ke materi berikutnya. Dan saya mohon izin untuk baik, Pak Diki, silakan. Untuk saya mute kembali ya, supaya tidak ada suara masuk. Baik, Bapak dan Ibu, tentu untuk bertransaksi dengan mengandalkan fundamental dibutuhkan suatu pengalaman ya. Artinya Bapak dan Ibu pun harus ketat ya di dalam melihat setiap perkembangan-perkembangan yang terjadi. Lalu yang tidak boleh lupa adalah apa korelasinya ya antara data yang satu dengan data yang lain. Namun demikian secara khusus saya ingin berbagi tips dengan Bapak dan Ibu yang kebetulan pada sore hari ini hadir. Bagaimana seorang trader kelas dunia itu bisa memanfaatkan momen non-farm payroll dengan gemilang ya. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu berkenalan. Ini adalah seseorang yang bernama Cory Mitchell ya. Dan ini adalah orang yang cukup terkenal di kalangan para trader dengan NFP strategisnya. Nah, ini saya menggabungkan antara fundamental dengan teknikal nih Pak Teguh pada sore hari ini ya. Cory Mitchell ini adalah anggota Asosiasi Analis Teknikal Kanada yang bertrading sejak tahun 2005 dan mengelola situs yang namanya Vantage Point Trading ya atau VPT ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Cory Mitchell begitu hebatnya bisa memanfaatkan non-farm payroll, maka beliau pun berbagi dan saya sudah berhasil merangkum ya apa yang dilakukan oleh Mitchell, itu tip dan triknya. Jadi beliau mengatakan bahwa untuk pairs-nya, metode ini bisa dilakukan di semua instrumen. Lalu kemudian indikatornya adalah candle pattern. Artinya tidak menggunakan indikator sama sekali. Yang dijadikan indikator adalah bentuk candle itu sendiri. Ya, atau candle pattern. Dan time frame-nya adalah di M15. Banyak orang mencoba mengganti menjadi M5, ternyata mendapatkannya false sinyal ya, dan ini sangat disayangkan. Jadi Mitchell sebagai penemunya untuk NFP strategi ini itu memang lebih tepat itu dilakukan di time frame 15 menit. Lalu aturannya beliau mengatakan bahwa ketika NFP dirilis berarti pada saat summer itu 7.30 ya.
Lalu kemudian atau pada saat winter itu berarti dirilis pukul 8.30. Yang pasti apakah itu saat summer ataupun saat winter, ketika data dirilis, maka jangan pernah melakukan transaksi apapun dalam waktu 30 menit ke depan. Jadi, menurut misalnya besok data non-farm payroll itu dirilis pukul 7.30, maka sampai dengan pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, jangan melakukan apapun. Ya, dengan time frame 15 menit, maka dari pukul 7.30 sampai ke pukul 8 itu sudah terbentuk 2 bentuk candle ya. Dan tunggu sampai membentuk yang namanya harami atau inside bar. Lalu kemudian inside bar tersebut itulah yang dijadikan trigger oleh Bapak dan Ibu untuk membuka posisi buy atau sell. Hati-hati, bukan mother candle-nya yang dijadikan trigger Bapak dan Ibu, tetapi inside bar candle-nya yang dijadikan triggernya ya. Lalu kemudian beliau pun mengatakan bahwa maximum loss untuk stop loss-nya itu adalah 30 poin. Berarti kalau di emas itu hanya 3 poin saja dan berlakukan yang namanya trailing stop. Ya. Artinya ketika pergerakan harga naik, maka naikkan juga nilai stop loss Anda. Ketika semakin naik, misalnya Anda sedang buy posisi, maka naikkan pula stop loss-nya, maka stop loss apabila sudah melampaui posisi entry kita, itu berubah menjadi trailing stop ya. Dan tidak disarankan membuka posisi yang berlawanan. Ini contohnya adalah ketika Anda membuka buy position, lalu kemudian ternyata harga malah turun, menyentuh kepada stop loss Anda, maka Cory Mitchell tidak menyarankan Anda untuk membuka sell position. Artinya cukup. Bahkan dengan melakukan trik ini Anda bisa mendapatkan keuntungan seolah-olah Anda bertransaksi 1 bulan penuh. Artinya berapa poin yang Anda raih itu seolah-olah hanya terwakili dalam hitungan jam. Ya, Anda transaksi yang dalam 1 bulan ini terwakili dengan 1 kali momen pada momen non-farm payroll. Lalu kemudian ketika ditanya kapan kita keluar dari posisi kita, Michelle mengatakan ada 2. Yang pertama adalah apabila posisi trailing stop itu disentuh oleh harga atau Anda keluar setelah 4 jam kemudian. Dirilis 7.30, berarti 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, pukul setengah 12 malam Anda close position. Itu adalah yang disampaikan oleh Cory Mitchell ya. Di sini saya berikan contoh kepada Bapak dan Ibu. Jadi ketika harga melejit Bapak dan Ibu, ini salah satu contoh ketika NFP dirilis ya. Lalu kemudian kita lihat ini yang wide ranging bar ini berarti adalah mother candle-nya. Ini adalah inside bar-nya. Maka pada saat di sini Bapak dan Ibu, lihat harga tertinggi dan harga terendah dari inside bar. Bukan dari yang wide ranging bar-nya ya. Bukan yang mother candle-nya, tetapi yang inside bar ini. Ketika harga belum ditembus Bapak dan Ibu, maka Bapak dan Ibu cukup memasang yang namanya buy stop dan juga sell stop ya. Karena banyak sekali opini di masyarakat menempatkan yang penting 10 poin di atas harga sekarang atau 10 poin di bawah harga sekarang, ya tergantung mana yang kesentuh seperti itu jujur biasanya justru keduanya malah kena. Akhirnya orang tersebut malah mengalami yang namanya locking posisi. Tetapi dengan cara Cory Mitchell, ini sudah sangat terbukti bahwa tidak sekedar memasang buy stop dan sell stop tanpa suatu perhitungan. Perhitungan yang dilakukan adalah di mana terjadi yang namanya inside bar atau harami, disitulah Anda menempatkan high posisinya, ya, menjadi buy stop dan low posisinya menjadi sell stop. Pesan yang tidak lupa dari Cory Mitchell adalah harga tertinggi dari inside bar ini
berapapun harganya, tambahkan dengan spread. Ya, harga tertinggi ditambah dengan spread, disitulah Anda menempatkan buy stop. Begitupun ketika di harga terendahnya, berapapun harga terendahnya dikurangi dengan jumlah spread, maka disitulah Anda tempatkan yang namanya sell stopnya ya. Lalu kemudian harga bergerak, Anda bisa lihat ya. Ini contoh wide ranging bar-nya, lalu ini adalah yang merah ini adalah inside bar-nya. Kita bisa lihat berarti di sini adalah untuk buy-nya dan di sini adalah untuk sell-nya. Lalu kemudian harga bergerak ke atas, Anda tidak perlu tidak perlu khawatir nilai stop loss Anda yang tadi dikatakan 30 poin, maka semakin harga bergerak ke atas, Anda mulai geser. Semakin bergerak ke atas, Anda mulai geser. Tetapi jangan terlalu dekat juga ya. Yang penting ketika harga sudah melampaui posisi entry Anda, maka akun Anda dalam posisi aman. Cory Michel menyampaikan jangan lebih dari 4 jam. Jadi ketika pukul setengah 12, berarti 4 jam berlangsung dari sejak dirilisnya data non-farm, silahkan Anda untuk close posisi Anda berapapun nilainya. Baik Pak Teguh dan juga Bapak Ibu partisipan yang saya hormati, itu saja yang saya bisa sampaikan pada webinar sore hari ini ya, membahas non-farm payroll. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih, sukses untuk kita semua, dan salam profit. Saya kembalikan kepada Pak Teguh. Silakan Pak Teguh. Baik Pak Deki, luar biasa ini ya pembahasan kita hari ini ya. Jadi tadi ada tips dan trik dari trading non-farm payroll. Jadi dengan menggunakan time frame 15 menit dan kita nunggu 30 menit ya setelah terjadi 2 candle, baru kita tentukan untuk buy atau sell ya dari high low-nya dari inside bar tadi. Nah ini mungkin buat para partisipan juga suatu hal yang baru ya yang didapat dari Pak Deki ini ya. Karena selama ini kan kita biasanya kalau data non-farm payroll itu begitu data rilis keluar langsung action Pak Deki. Kita langsung action, langsung klik buy atau sell. Kan ini yang biasa kita lakukan. Jadi begitu Pak Deki tadi memberikan tips dari Mr. Michel ini bisa dipraktekkan nanti ya. Kita dilihat peluang untuk beli jualnya ini bisa dibilang masuk akal ya. Artinya bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Karena biasanya non-farm payroll itu dengan pergerakan satu arah naik atau turunnya. Dan sedikit tambahan baik, Pak Teguh. Para partisip. Boleh Pak Deki silakan. Terbentuknya candle pattern itu Anda harus hati-hati dengan broker yang Anda gunakan. Kalau Anda menggunakan broker GK Invest adalah broker yang waktunya itu sama dengan international time. Jadi, kalau Bapak Ibu masuk di GK Invest, itu sebetulnya Anda sedang berada pada alamat yang tepat. Jadi, jangan sampai bentuk candle di GK Invest sudah terjadi, di broker lain belum terjadi, Anda malah bertransaksi di tempat yang lain, ini hati-hati ya. Anda betul-betul harus menghargai uang Anda sendiri. Itu aja tambahannya Pak Teguh. Yep. Benar Pak Deki. Jadi kalau misalnya waktu opennya beda dengan international time, otomatis pattern juga berubah ya Pak Deki ya, beda gitu ya. Nah ini ya harus diperhatikan. Makanya kebenaran GK Invest kita menggunakan international time ya sama persis dengan market global. Jadi ini patternnya nggak akan beda. Gitu. Oke baik, mungkin itu aja ya Pak Deki, Pak Gilang untuk webinar hari ini. Ya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Selamat sore.